They're moving on the fucking rooftops. Can you shoot? Go! Film diawali dengan memperlihatkan sekelompok tentara sniper Kanada yang telah menjalankan misi untuk mengintai para pemberontak Taliban. Kandahar Province, Sudden. It's one hell of a... This is the Canadian Forces area of... Di dalam aksi pengintaian itu, mereka melihat ada seorang musuh yang sedang menyimpan sesuatu di balik bebatuan. Setelah mendapatkan izin menembak dari markas pusat, akhirnya seorang sniper bernama Travis langsung menembak mati pria tersebut. Hold left hand side of target. 6-6, I have PID positive. Now he's placing the projectile. Bad move. He's got a shell casing. Back address holding on 22mm. When he stands back up, engage. Setelah menjalankan misi, kemudian mereka meminta kepada markas pusat untuk segera mendatangkan jemputan. Mengetahui bahwa keadaan di sana sangat berbahaya, akhirnya beberapa tank lapis baja dikerahkan ke medan pertempuran untuk menjemput mereka semua. 39er Alpha acknowledged. Charlie, we're on the move. We'll pick them up in 10 miles. Namun ketika sampai di sana, Ryan dan juga Travis tanpa sengaja melihat sebuah lubang di tengah jalan yang sangat mencurigakan. Dia kemudian langsung mengabari jemputan untuk tidak melewati jalan tersebut. Dan untuk menguji apakah itu bukanlah jebakan, maka salah satu seorang sniper langsung menembak setiap lubang hitam tersebut. Dan benar saja, setelah bagian lubang hitam terakhir ditembak, tiba-tiba di sana terdapat sebuah jebakan yang mengakibatkan ledakan yang sangat besar. Hal itu pula bersamaan dengan datangnya tentara Taliban yang sedang bersembunyi dan langsung keluar dan mengejar para tentara Amerika Serikat. Tak ada pilihan lain, akhirnya Ryan dan semua timnya memutuskan untuk bersembunyi di dalam sebuah desa terpencil. Bahkan sebelum masuk ke sana, mereka sempat menghadang beberapa tentara Taliban yang sedang menghampiri mereka semua. 39er Alpha, roger, out. Hey, we're gonna seal the 2-5 hostiles and seek... Sesampainya di desa itu, Ryan dan pasukannya merasa bingung lantaran di sana sama sekali tidak ada satupun orang yang dimintai pertolongan. Namun untungnya mereka diselamatkan oleh salah seorang kakek tua dengan sebelah mata yang buta. Awalnya Ryan merasa tidak yakin kepada kakek tua tersebut karena takutnya kakek itu akan menjebak dirinya. Namun setelah melihat tatapan kakek tua yang sangatlah tulus, akhirnya mereka semua masuk ke dalam rumah. We got an elder with 6-6. Elder is about... I got it. Can't get anything to us? Not for a while. Di dalam rumah, si kakek tua sempat menyambut para tentara ini dengan sangat ramah. Namun setelah itu, tiba-tiba sebuah RPG langsung meledakkan rumah tersebut hingga hancur. They killed him. Di situ juga si kakek tua itu mencoba keluar dan bernegosiasi dengan tentara musuh. Dan benar saja dari hasil negosiasi tersebut untungnya mereka berhasil diselamatkan. Dan karena jemputan sudah datang, mereka pun memutuskan untuk meninggalkan rumah si kakek.
128883. 39. Workings. Nobody even knows how many people are on this base. Scene beralih kepada jenderal militer yang sedang mengadakan pertemuan dengan seorang pria bernama Basir dan anaknya bernama Hamid. Dan sedikit informasi bahwa ternyata Hamid dan Basir ini merupakan ketua dari sekelompok orang berbahaya yang ada di Afghanistan. Kedatangan jenderal ke sana ingin bernegosiasi dan mengajak Basir untuk datang ke acara sebuah jalur tambang yang diberi nama Jalur Hyena. Namun di dalam kesepakatan itu Basir dan anak buahnya malah berbisik seperti ada yang disembunyikan di dalam kerjasama tersebut. Lost 36 civilians in the last 4 months in this. But Hannah Road is in there and she is in. Your presence there would be very mean. Thank you, General. Thank you, sir. Alexander's mother watched all this and wrote a note to him saying, okay. Beralih kembali kepada Rian dan pasukannya yang sudah sampai di markas militer. Rian kemudian disambut hangat oleh Jennifer yang dikabarkan tengah dekat dengan Rian. Namun di saat mereka bermesraan, tiba-tiba saja Rian didatangi oleh atasannya bernama Finbon. Dan saat di luar markas, Finbon kemudian bertanya kepada Rian tentang siapakah pria tua yang sebelumnya dia temui di saat perang Taliban. Rian menjawab dengan memberitahu Finbon tentang ciri-ciri pria tersebut yang mempunyai sebelah mata buta dan memakai sebuah kain di bagian atas kepalanya. You're fucking lucky. How much do you know about Pashtun Wally? The code has got a bunch of, He had weird eyes. Weird how? Yeah, sure, I'll be there. 0900. Out on Cyprus. All right. Completely crazy about you and Cyprus. Stay at home and we'll see. But right now while we're here, it's gotta stop. Untuk memenuhi rasa penasaran mereka, Finbon di sana langsung mengajak Rian untuk berkunjung kembali ke Afghanistan untuk bertemu dengan si pria tua. Dan kedatangan mereka ke sana hanya ingin mengucapkan rasa terima kasih sekaligus memberikan sedikit hadiah. Those bags are like magnets for your eyes. If you get caught staring at them, it's gonna fuck shit up for us. Keesokan harinya, Rian dan juga Finbon mulai bersiap-siap pergi ke sana sambil dikawal oleh pasukan tentara dari Kanada dan juga Afghanistan. Bahkan di sana mereka juga ditemani oleh seorang penerjemah yang bernama Wali. Namun sayang, sesampainya di sana penduduk desa mengatakan bahwa pria tersebut sedang pergi ke kota Kandahar dan pria tua itu sering dipanggil dengan nama Malik. the entire country is dusty. I thought you were crazy, but I was wrong. I don't. Dan dari penuturan beberapa penduduk diketahui pria tersebut bukanlah pria tua sembarangan, melainkan adalah seorang ketua militan di saat perang Afghanistan melawan Soviet pada dahulu kala. Menurut warga, Malik ini dikenal sebagai seorang tentara hantu karena setiap dirinya terluka, dia selalu menghilang dan tidak diketahui oleh pihak musuh. He says he's a ghost. Even ghosts have to listen. Haji, what the fuck are you doing? Setelah itu, Finbon kemudian berkunjung ke rumah salah seorang sahabatnya bernama Haji yang merupakan seorang informan dari Taliban. Kedatangan dia ke sana hanya ingin memintanya untuk memberitahu lokasi persembunyian dari Malik. Dengan dalih dirinya akan mengajak Malik untuk bekerja sama dalam memerangi tentara Taliban. I'm Afan. Alhamdulillah. Pada malam harinya kita diperlihatkan kepada Rian yang sedang menginstruksikan misi kepada teman-temannya. Hal itu disebabkan karena keesokan harinya mereka akan ditugaskan untuk pergi ke Kandahar. Dan selain itu Rian juga mengabarkan kepada timnya bahwa 2 orang pasukan di divisinya telah ditahan dan ditangkap oleh pasukan Taliban. Mendengar hal tersebut, salah seorang prajurit langsung terpancing emosi sambil mengeluarkan kata-kata kasar. You good? Sebelum matahari terbit, pasukan yang dipimpin oleh Rian pun kini mulai memasuki kota Kandahar. Dan sesampainya di sana, dia sempat menghabisi 2 orang tentara Taliban yang sedang berjaga. 39er Alpha. Singkat cerita, pada siang harinya mereka pun sampai di desa Kandahar sambil ditemani oleh Haji. Namun dikarenakan informannya adalah seorang prajurit yang dirahasiakan, maka dari itu Haji langsung diturunkan. Sedangkan Finbon kini mulai mendatangi tempat kediaman Malik.
take this right. Seen the rest, you know what I mean? His family's up in Kabul. Sesampainya di sana, Malik menyambut kedatangan mereka dengan sangat ramah dan juga baik. Sebagai seorang penerjemah, Wali kemudian memberitahukan tujuan dan maksud kedatangan Pinbon ke sana. Di sana juga Pinbon memberikan sebuah hadiah berupa segopok uang sebagai rasa terima kasih karena Malik sudah menyelamatkan anak buahnya. How much is that? I have no idea. Namun dengan tegas Malik menolak hadiah tersebut karena memang diketahui dia ini tidak mau terikat dengan siapapun dan jasanya kemarin hanya bertujuan untuk menyambut tamunya dengan baik. May I ask where you're from? It's just the ruins of some of the Russians. They call them the ghosts. Singkat cerita, Pinbon bersama anak buahnya kini memutuskan untuk pulang ke markas. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba saja mereka ini malah diserang oleh tentara musuh yang berasal dari Taliban. Ryan, Pinbon dan juga yang lainnya kini mendapatkan instruksi untuk segera mencari perlindungan di sebuah tempat yang aman. Yeah, Golf 9 right, this one out. Golf 9 Whiskey will go out. Di sana mereka juga sempat dihadang oleh beberapa tentara musuh yang menembaki mereka dari atas gedung. Namun beruntungnya mereka pun berhasil diselamatkan oleh Haji, di mana dia menggunakan mobil dugul dan membawa mereka semua menuju ke sebuah tempat yang aman. Target down. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Pinbon ditugaskan untuk menyelidiki siapakah itu Basir. Dan dari hasil penyelidikannya itu, Pinbon mengatakan bahwa Basir merupakan seorang pria yang telah menguasai sebagian wilayah Kandahar. Just one bullet in the right place. We need to know who's in that village. I know I should go through Armstrong, but I don't even actually. Diketahui dia menyewakan opium kepada petani untuk ditanam di lahan persawahan milik mereka. Namun panen raya yang diharapkan oleh Basir malah gagal setelah pasukan keamanan internasional meledakkan sebuah bom tepat di bagian lahan pertaniannya. Basir yang tidak mau rugi pun kemudian memaksa para petani untuk membayar uang sewa tanah yang pernah dia berikan. Dan salah satu dari petani tersebut merupakan anak kandung dari Malik. Jadi bisa disimpulkan bahwa kedatangan Malik ke medan pertempuran hanya karena ingin menyelamatkan salah satu anggota keluarganya yang tengah dalam ancaman Basir. ISAF blows the shit out of it, but without the therapist. There's some bad history between BDK and the government. I got my snipers spread all over the area of operation, but I could. Di sisi lain, Pinbon yang tidak mau bila Malik dan keluarganya mendapatkan bahaya, dia kemudian memerintahkan Ryan dan anak buahnya untuk memantau desa Kandahar. Dan dikarenakan Ryan masih punya hutang budi kepada Malik, akhirnya dia pun menyetujui misi tersebut. Pasukan sniper di bawah komando dari Ryan langsung bersiap-siap menyiapkan amunisi yang telah disiapkan. Terlihat mereka juga di sana berangkat sebelum fajar agar tidak diketahui oleh tentara Taliban. Keesokan harinya, para sniper tak sengaja melihat Malik yang sedang berpamitan dengan anak kandungnya. Namun setelah itu para sniper melihat beberapa mobil yang dikonfirmasi milik Basir sedang bersama dengan tentara Taliban. Hal itu tentunya membuat Pinbon merasa heran kepada Basir yang mempunyai ikatan dekat dengan dirinya malah berkhianat dan bergabung dengan tentara Taliban. 66 Bravo confirming. Thursdays he's with the tallies and on days off. Dan kedatangan Basir di tempat tersebut ternyata ingin menangkap dua orang cucu dari Malik. Salah seorang sniper kemudian meminta izin untuk menembak ke arah tentara
Taliban yang sudah melakukan tindakan anarkis kepada anak-anak itu. Namun anehnya permintaan tersebut malah ditolak oleh Finbon dengan alasan yang sangat aneh. Hal tersebut tentunya membuat Ryan sangat marah kepada Malik karena hal itu akan berdampak kepada cucu dari Malik. Namun karena Finbon pangkatnya lebih tinggi dari Ryan, akhirnya dia pun tidak bisa berbuat apa-apa kepadanya. Dan dikarenakan para sniper tidak diizinkan untuk menembak, akhirnya kedua cucu dari Malik langsung dibawa secara paksa oleh tentara Taliban. Unless you see a weapon, do not intervene. Di luar markas, Finbon mengatakan mengenai alasan dirinya tidak boleh menembak anak buah Bashir. Hal ini dikarenakan Bashir sudah mendapatkan perlindungan ketat dari CIA. Dan jika terjadi apa-apa kepada Bashir, bisa dipastikan urusannya pasti akan sangat rumit. Oh, come on, it's not one war. Complete fucking crazies don't win, Haji. Badal basically means like, and as punishment, the ghost of, if they meet on Hyena Road, it's political. Don't think I don't feel for those girls, because I do. And we'll do what we can. Singkat cerita, pada suatu malam kita diperlihatkan kepada anak kandung dari Bashir, yakni Hamid, yang mana di sana dia tengah diculik oleh beberapa tentara misterius, yang dimana diketahui beberapa tentara itu merupakan suruhan dari Malik yang membalaskan dendam atas insiden penculikan kepada kedua cucunya. Bashir kemudian ditelepon oleh anak buahnya dan langsung mengabarkan bahwa Hamid sudah diculik oleh Malik. Mendengar hal itu, dia pun semakin panik dikarenakan dia ini sudah membangunkan singa yang sedang tertidur. Travis said, I just have to show you something. Baby. Keesokan harinya, Malik kembali didatangi oleh Finbon dan juga anak buahnya. Maksud dan tujuan dia datang ke sana hanya ingin mengundang Malik untuk datang ke acara peresmian jalur Hyena. There was an event in Panjwai. Bashir Daud Khan bi Walidi. Khananu Sara, Haji Baba Kali Sara. Bashir Daud Khan. Singkat cerita, hari di mana peresmian jalur Hyena pun kini telah tiba. If the plan holds, we're golden. Anything Alpha, sit rep. Di situ Ryan dan beberapa sniper lainnya langsung melaporkan bahwa keadaan mereka sudah aman. Namun tak lama setelah itu, tiba-tiba saja beberapa mobil putih milik Bashir yang sebelumnya dijanjikan untuk datang ke peresmian jalur Hyena, ternyata dia ini malah tidak ikut dan membelokkan mobilnya ke sebuah tempat. Markas pusat yang sudah diberikan kabar tersebut langsung menyadap ponsel dari Bashir. Ternyata di sana Bashir ini bertemu dengan Malik dengan tujuan untuk menagih hutang sebesar $500.000 atas hutang dari anak kandung Malik. Malik kemudian langsung memberikan uang tersebut dan meminta untuk cucunya segera dikembalikan. Namun sayang si Bashir malah mengatakan bahwa cucu dari Malik sudah tewas. Mengetahui hal tersebut, Malik kemudian mengambil sebuah kotak yang ternyata kotak itu berisi kepala Hamid, yakni anak kandung dari Bashir. Just given him $5,000. He wants them returned. His son Hamid is missing. Tidak terima dengan kematian anak kandungnya, Bashir kemudian menodongkan sebuah senjata ke arah Malik. Namun saat Malik akan dibunuh, dengan cepat Ryan memberitahu semua timnya untuk menembak Bashir. Setelah itu, pasukan sniper langsung menyelamatkan Malik untuk segera dibawa ke markas pusat. Namun tanpa mereka sadari bahwa ternyata semua pasukan Taliban sudah datang ke sana, sehingga di sana terjadilah aksi baku tembak saat itu juga. Di dalam markas pusat, mereka kemudian mengabarkan bahwa bala bantuan akan segera datang dalam 15 menit.
Setelah semua teman-temannya sudah tewas, kini hanya menyisakan Ryan seorang diri. Di sana dia pun meminta kepada markas pusat untuk membunuh tentara Taliban menggunakan senjata artileri. Namun hal itu ditolak oleh Jennifer karena hal tersebut akan menewaskan warga sipil yang tinggal di daerah tersebut. Namun demi kemenangan yang diperoleh, akhirnya tembakan artileri pun langsung disiapkan. 7-6. No, Ryan, no, you are dead. 3-9er Alpha. Fire! Shot over. You got 9 seconds. Di akhir film kita diperlihatkan kepada tentara militer yang berhasil mengeluarkan para sandera yang telah diculik oleh Taliban. Mereka kemudian langsung diantarkan kepada orang tua mereka masing-masing. Di sana juga kita diperlihatkan kepada Finbon dan juga Jennifer yang sedang melangsungkan acara prosesi pemakaman atas kematian tentara Kanada di medan pertempuran. Call me when you're back. Counterinsurgency in Afghanistan that lasted almost 3 years.